Babil. Sebelum istana Babil runtuh, cerita-cerita lama mengisahkan bahwa umat manusia berbicara dengan bahasa malaikat. Entah apa yang akhirnya terjadi, umat manusia saat itu diliputi sifat sombong, serakah, takabur, dan hasut terhadap kekayaan orang lain. Mereka begitu congkak sampai tidak mempercayai apapun selain akal pikirannya. Tak pernah puas dengan nafsu syahwatnya dan selalu mengejar semua kesenangan. Manusia juga malas membantu sesama sehingga satu sama lain saling memangsa. 10 macam dosa dan 7 macam tindakan nista adalah syiar mereka. Bahkan kecanggihan dalam bidang arsitektur dan bangunan membuat mereka sampai berani menantang langit. Babil adalah istana yang menjulang ke langit. Tinggi kakinya saja ratusan meter. Atapnya menghilang di antara kerumunan awan. Sungguh malang nasib sang arsitek. Ia diminta membangun, mendirikan, terus menjulang dengan tenaga manusia hingga tak berujung. Suara gemuruh para pekerja yang memukul-mukulkan palu, bodem, lingis, dan alat dari besi lainnya membuat kesadaran akan kehancuran kota akibat kiamat melanda lenyap. Babil telah dikuasai keserakahan. Mereka yang terbuai dalam syahwat di atas ketinggian menara-menaranya tidak akan pernah menyadari berlalunya waktu. Bahkan para pengembara yang menghampiri mereka terlihat sayu oleh embusan udara yang menepak di jalannya. Mereka tak sadar telah menghabiskan 1000 tahun usia di antara semak-semak taman gantung Babil. Bahu telah menjadi lemah, menua, dan embusan napasnya telah berakhir tanpa bisa tahu kemana arah tujuan hidupnya. Jalan melingkar bagaikan spiral menjulang hingga ke angkasa menyangga istana Babil. Pagar pematang di sepanjang jalan terbuat dari perak, sedangkan lantai balkonnya dari zamrud. Lanskap air terjun yang menghiasi setiap pinggir taman gantung tampak begitu indah mempesona, dengan suara gemercik yang mengalir di antara zamrud yang diukir sedemikian cantik. Seharusnya menggambarkan keriangan dan kebahagiaan para penghuninya. Namun, apa gerangan yang menyebabkan wajah setiap orang yang menghembuskan napasnya di Babil tampak seperti menderita. Hampir setiap pasang mata yang melepas ruhnya di antara gemerlap kekayaan dan kenyamanan fana membekaskan tanda-tanda kepedihan. Di saat para penduduk Babil harus berhadapan dengan zat yang maha mencipta karena telah lalai hingga melampaui batas, hidup tanpa pernah bersyukur dan tanpa kendali, luruhlah takdir yang mesti dijatuhkan. Firman ilahi telah dititahkan. Kiamat pun berkemelut di istana hingga bangunan berhawa sedih yang sedang dalam pembangunan itu luluh lantak dengan satu kalam ilahi, rata dengan bumi. Segalanya hanya berusia sebatas hirupan nafas. Istana rata dalam sekejap, lebur dalam ketiadaan. Para raja agung, para ratu, punggawa Babil, serta siapa saja yang ada lumat di telan bumi. Namun para pengemis yang mengais rezeki di depan pintu istana yang paling bawah, para tunawisma dan para wanita lansia berbusana kumal yang dilarang memasuki istana, serta para tamu penyair yang tidak dikehendaki kehadirannya di istana, tak tersentuh petaka kiamat itu. Mereka yang selamat itu pun ribuan kali menyesali sisa hidupnya. Mereka harus menanggung kutukan Tuhan yang pedih karena satu sama lain tidak lagi memahami bahasa mereka. Setiap ucapan dan kata menjadi asing. Setiap orang menjadi tuli atau bisu. Mereka tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi. Ibu berpisah dengan anaknya, dan saudara berpisah satu sama lain dalam keadaan murka. Ah, Namrud, Raja Babil yang teramat sombong. Beraninya ia melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam unggun perapian. Bisa-bisanya ia berkeras membangun kuil Babil menjulang ke langit untuk menantang kekuatan Tuhannya Ibrahim. Namun, lihatlah apa yang terjadi. Di waktu pagi itu, Raja Namrud di mabuk keserakahan membangun istana menjulang menembus awan. Saat ia gila untuk mencoba melontarkan panah dari balkon istananya, dan gembiranya ketika mendapati anak panah yang kembali dengan mata panah dipenuhi bercak darah. Dengan dungu, ia menyangka Tuhannya Ibrahim telah terluka. Hasya, padahal Tuhanlah yang telah membuat api yang panas itu menjadi dingin bagi Ibrahim. Tuhan yang menjadikan mawar dari kilauan apinya itu telah menampakkan murkanya dengan meluluh lantakan istana kesombongan Namrud. Pada hari ini, kita tidak dapat lagi mengingat bahasa lama para malaikat. Hal tersebut, katanya, terjadi karena
Para penduduk yang menyaksikan Ibrahim dilemparkan ke dalam unggun perapian hanya terpaku bagaikan setan tak berlidah. Bulu kuduk mereka tak sedikit pun bergetar untuk berupaya menolongnya. Di hari istana Babil diruntuhkan, sejumlah umat manusia telah ikut andil di dalamnya. Mereka bercerai-berai dan tampak nestapa di seluruh penjuru dunia. Manusia terdampar kemana-mana dengan bahasa berbeda dalam kabilah dan bangsa-bangsa yang tidak sama. Dan hamba yang dikasihinya, ayah dari orang-orang miskin dan perantau, Abul Adyaf Nabiullah Ibrahim, baik ketika di perjalanan, di tenda perkemahan, maupun di rumah tempat tinggalnya, menjadi masyhur dengan kedermawanannya. Ia mengumpulkan masyarakat dan menjamunya. Beliaulah yang mengumpulkan, menenangkan, memberi pencerahan, murah senyum, dan tidak pernah terbesit keputusasaan. Bersama sang istri yang sangat cantik, Sarah, beliau meninggalkan negara tempat Namrud berada. Sesampai di daratan Ninawa, peraturan aneh raja setempat membuat mereka berdua khawatir. Keduanya mengaku sebagai saudara. Pengakuan ini bukanlah dusta, menurut syarat rukun agama yang diturunkan Tuhan, yang tunggal dan esa. Mereka memang bersaudara, mereka sama-sama keturunan Adam, sehingga bersatu dalam satu keturunan dan satu saudara dari Bani Adam. Raja Ninawa, Abimelek, hanya mengizinkan orang memasuki daerah kekuasaannya dengan satu syarat, dan syarat itu adalah hukum gantung. Karena itu, jika memberitahu bahwa mereka sudah menikah, hal itu tentu akan sangat membahayakan keselamatan Ibrahim. Namun, jika dikatakan bersaudara, peraturan tidak adil sang raja tidak dilanggar. Lebih dari itu, mereka berdua pun disambut dengan cara luar biasa sebagai tamu. Raja Abimelek terpana oleh keindahan rupa Sarah. Namun, setiap berkeinginan hendak menikahi dan melangkahkan kaki untuk mendekatinya, setiap kali itu pula kedua kakinya terpaku dan menjadi lumpuh seketika. Kedua tangannya pun tiba-tiba menjadi kaku karenanya. Tidak hanya sekali, kedua kali, ketiga. Saat yang ketiga kalinya, pandangan sang raja tiba-tiba kelam. Mulutnya berbusa, kedua tangan terpaku, dan sekujur tubuh terasa tersayat-sayat. Ruhnya terhimpit dan dari dalam hatinya terembus rasa takut akan kematian. Apa gerangan semua ini? Seorang ahli sihirkah wanita yang membuatnya ketakutan itu? Ataukah semua ini adalah kekuatan mistik yang dimilikinya, yang didengarnya dari para musafir? Mengaduh ia pada akhirnya. Entah apapun itu yang membuatku menjadi begini, tidakkah wanita itu indah bagi diriku? Baru saja berpikir demikian, rasa takut kembali menjalar seketika. Al-aman, teriaknya. Segera suruh kedua saudara ini untuk meninggalkan kota. Berikan kepada mereka harta benda yang banyak. Bawakan unta, kambing, dan domba. Jangan lupa pula berikan mereka pembantu yang paling rajin. Hajar. Berikan semua hadiah itu kepada mereka dan antar mereka ke jalan. Jangan sampai mereka meninggalkan laknat. Semoga kedua mataku yang buta bisa melihat kembali. Kedua tanganku dan kakiku yang lumpuh bisa sehat, dan punggungku yang bungkuk dapat tegak lagi. Para punggawa Ninawa mematuhi perintah sang raja. Mulailah Ibrahim mengarungi perjalanan. Kini bukan hanya berdua, melainkan bertiga. Angka 3 bagi beberapa filsuf merupakan bilangan pertama.